Mereka sangat menyadari kekuatan tempur pemuda aneh itu. Dia adalah ahli kesombongan surgawi yang sangat hebat di alam surga. Kekuatan tempurnya jauh di atas Luo Changqiong, dan dia tidak jauh lebih lemah dari Sungai Bintang. Tapi sekarang, dia dibunuh oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Bukankah kekuatan tempur Lu Ming bahkan lebih kuat dari galaksi saat ini? Bukankah tubuh Lu Ming cacat? Jika dia tidak bisa menjadi kaisar bela diri, bagaimana kekuatan tempurnya bisa meningkat begitu cepat? Mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Yang dapat mereka pikirkan sekarang hanyalah lari. Sungai Bintang dan Luo Changqiong mundur hampir pada waktu yang bersamaan. Melihat kamu tidak bisa menang, kamu ingin lari, apakah kamu bertanya kepadaku? Hehehe. Lu Ming mencibir. Dia melangkah maju dan langsung menyusul Luo Changqiong seperti seberkas cahaya. Mata Luo Changqiong dipenuhi ketakutan. Kekuatan tempur pemuda yang tidak dikenal itu berada di atas dirinya, tetapi dia dibunuh oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Jika Lu Ming ingin membunuhnya, dia tidak memerlukan gerakan kedua. Lu Ming, kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kakekku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Luo Changqiong meraung, kakekmu, dia sudah menyerangku di alam purba. Sayangnya, dia sekarang terluka parah, dan saya tidak tahu kemana dia pergi untuk memulihkan diri. Saya sendiri yang akan mengambil kepalanya suatu hari nanti. Lu Ming mencibir, dia harus membunuh Luo Changqiong. Saat itu, karena Luo Changqiong, Qiu Yue terjerumus ke dalam situasi putus asa dan hampir tidak bisa bangun. Kemudian, kakek Luo Changqiong, Kaisar Tianluo, bertemu dengan kaisar keluarga Mu dan pergi ke tempat suci bulan kuno untuk membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa dia, Sekte Surga Daluo, dan keluarga Luo telah lama menjadi musuh bebuyutan. Bahkan jika Luo Changqiong tidak datang menemuinya, dia akan mendatanginya. Karena dia telah bertemu dengannya hari ini, dia tidak akan membiarkannya pergi. Mustahil. Mendengar perkataan Lu Ming, Luo Changqiong meraung tak percaya. Semoga selamat sampai tujuan. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh dan menunjuk jarinya. Aduh. Tanpa ada ketegangan, dahi Luo Changqiong tertusuk oleh kekuatan jari itu. Jiwanya hancur dan dia meninggal di tempat. Pada titik ini, dua tubuh Raja Sekte Surga Daluo telah dibunuh oleh Lu Ming. Setelah membunuh Luo Changqiong, Lu Ming mengejarnya di Sungai Bintang. Pada saat ini, galaksi menggunakan seluruh kekuatannya dan terbang dengan kecepatan tinggi. Dia punya firasat bahwa jika dia tidak pergi hari ini, dia tidak akan bisa pergi. Kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui imajinasinya. Namun, ia masih punya harapan. Lu Ming memiliki tubuh yang cacat dan tidak akan pernah bisa menjadi kaisar bela diri. Bahkan jika dia bisa meningkatkan kekuatan tempurnya, ada batasnya. Di sisi lain, dia bisa terus berkembang. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan bisa membunuh Lu Ming setelah dia menerobos ke alam kaisar sejati. Selama dia masih hidup, dia akan mampu membunuh Lu Ming. Maka ia mengerahkan segenap tenaganya untuk lari menyelamatkan diri, tetapi ketika ia menoleh ke belakang, ia ketakutan setengah mati. Itu karena Lu Ming tidak jauh darinya. Sungai Hengsing, turunlah dan temani Luo Changqiong, agar dia tidak kesepian. Lu Ming berkata dengan dingin. Ia memamerkan sayap ilahinya yang berbulu 6, dan kecepatannya sangat mengejutkan. Dengan kepakan sayapnya yang transparan, ia mendekati Sungai Bintang yang abadi. Membunuh. Galaksi berhenti dan berteriak. Sebuah jam dewa yang abadi muncul dan bergetar. Sekarang, basis kultivasi galaksi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia telah mencapai ranah Kaisar Void Bintang 3, ranah kedua hukum abadi, dan juga telah menguasai hukum jalur raja. Oleh karena itu, kekuatan lonceng dewa abadi menjadi berkali-kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya. Lapisan gelombang suara melesat keluar dan berubah menjadi pedang tajam, menebas Lu Ming. Itu sangat mengerikan. Langkah ini lagi, Star River, langkah ini tidak berguna melawanku. Lu Ming bicara dengan acuh tak acuh dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan, kehampaan itu meledak, dan kekuatan telapak tangan yang mengerikan menyerbu ke arah Sungai Bintang bagaikan gunung. Pedang tajam yang terbentuk oleh gelombang suara lonceng dewa abadi meledak dan runtuh satu demi satu. Kekuatan telapak tangan itu tidak berhenti. Ia melesat menuju Sungai Bintang dan membombardir lonceng dewa abadi.
Berdebar, lonceng Dewa Abadi bergetar hebat dan retakan muncul di atasnya. Tubuh Singhe terlempar seperti bola meriam dan dia memuntahkan darah ke udara. Bagaimana mungkin? Galaksi meraung tak percaya. Bagaimana kekuatan tempur Lu Ming bisa begitu kuat? Dalam 5 tahun ia berada di alam surga, Sungai Bintang Abadi telah memperoleh banyak sumber daya. Bahkan ada beberapa tokoh besar yang menghargainya dan mengangkatnya sebagai murid. Ia adalah seorang kaisar surgawi. Setelah menjadi murid kaisar surgawi dan dibesarkan oleh kaisar surgawi, ia telah membuat kemajuan besar dalam segala aspek. Kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Namun, setelah 5 tahun, dia bahkan lebih rentan ketika bertemu Lu Ming lagi. Dia merasa sulit menerimanya. Orang-orang ini sangat lemah. Mereka datang untuk membunuh Lu Ming. Dandan mengerucutkan bibirnya, merasa tak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar mencari kematian. Gu Yingzong juga terdiam. Sementara itu, para penonton di sekitarnya juga terlibat dalam diskusi yang panas. Siapa orang itu? Kekuatan tempur yang luar biasa. Aku mendengar mereka berbicara tentang seorang lumpuh yang tak tertandingi. Apa maksudnya? Aku tidak tahu. Aku tahu. Kudengar alam purba menghasilkan seorang cacat tak tertandingi yang belum menjadi penguasa, tetapi dia telah menguasai banyak hukum nomologi, bahkan 2 hukum nomologi terkuat. Apa? Dia bisa mengendalikan 2 jenis hukum pamungkas. Suasana menjadi heboh. Banyak orang berseru, tetapi lebih banyak lagi yang tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa seseorang dapat menguasai 2 prinsip utama. Itu mustahil. Tidak ada seorang pun yang pernah melakukannya dalam sejarah. Di langit, Lu Ming tidak berhenti dan terus menyerang ke arah galaksi. Melontarkan sayap Dewa 6 Bulu, kecepatan Lu Ming sangat cepat. Dengan sekejap sayapnya, ia melintasi kehampaan dan mengejar Sungai Bintang yang abadi dalam sekejap. Berdebar, Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya lagi dan mengenai lonceng Dewa Abadi di galaksi. Kali ini, jam Dewa Abadi yang menyelimuti tubuh Singhe meledak. Tubuh Singhe mengeluarkan suara tulang patah. Tubuhnya terpental dan dia memuntahkan seteguk darah. Lu Ming belum menggunakan kekuatan penuhnya. Telapak tangannya hanya berisi 4 jenis hukum. Hukum kekacauan, hukum melahap, hukum penetrasi, dan hukum ekstrim. Dalam beberapa tahun terakhir, Lu Ming telah berkembang pesat. Setelah memurnikan jejak energi dari darah naga leluhur, kekuatan fisiknya meningkat pesat. Pada saat yang sama, hukum alkimia, hukum keterampilan, dan hukum penetrasi disempurnakan satu demi satu. Tubuh dan energi suci Lu Ming telah meningkat pesat setelah menempa tubuh dan energi sucinya. Kekuatan galaksi tidak lebih lemah dari Lan Yun dan Yanxi, yang pernah ditemui Lu Ming 3 tahun lalu. Pada saat itu, Lu Ming perlu menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung melawan para ahli seperti Lan Yun atau Yanxi. Namun sekarang, Lu Ming juga telah menggunakan 4 jenis hukum. Ia bahkan belum menggunakan jurus pamungkasnya dan ia sudah dapat mengalahkan mereka semua. Ia dapat menghancurkan mereka semua. Ayo pergi. Lu Ming mengejar galaksi. Sungai Bintang itu meletus dalam hiruk-pikuk saat ia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Lu Ming, kau tidak bisa membunuhku. Tuanku adalah Tirk Surgawi. Pada saat yang sama, Xing Chen meraung dan memanggil gurunya, berharap agar Lu Ming mempunyai beberapa keberatan. Namun, dia tahu betul bahwa Lu Ming adalah orang yang tidak patuh hukum. Dia tidak bisa diintimidasi. Seperti yang diduga, Lu Ming tidak tergerak dan terus mengejarnya. Sungai Bintang yang abadi menampakkan ekspresi putus asa. Lu Ming, berhenti. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Kemudian, kekuatan tinju yang mengerikan melesat ke arah Lu Ming dari langit. Awalnya, Lu Ming ingin menghancurkan Sungai Hengsing dan menyingkirkan masalah ini. Namun, pada saat ini, sebuah kekuatan tinju melintasi kehampaan dan menuju ke arah Lu Ming. Kekuatannya sangat mengejutkan. Hukum kekacauan. Lu Ming dapat merasakan fluktuasi hukum kekacauan dalam kekuatan tinjunya. Tanpa berpikir, Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Telapak tangan Lu Ming dan kekuatan tinjunya bertabrakan dengan keras. Kekosongan itu meledak dan bergetar terus-menerus. Angin kencang bertiup ke segala arah. Tubuh Sing Sing River bergetar dan tersapu oleh gempa susulan. Dia memuntahkan beberapa suap darah lagi. Tatapan Lu Ming tertuju ke langit. Sosok kekar melangkah di udara dan menatap Lu Ming.
Yuan Xin, sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung. Suatu kebetulan ia bertemu dengan kenalan lama dari alam purba hari ini. Hukum kekacauan, itu adalah Yuan Xin, putra kekacauan dari alam purba. Aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia sangat berbakat. Setelah datang ke alam surga, dia langsung diterima sebagai murid oleh seorang guru besar. Dia menerima banyak sumber daya dan membuat kemajuan pesat. Beberapa waktu lalu, dia mengalahkan beberapa ahli kesombongan surga yang terkenal di alam surga. Aku juga pernah mendengar tentangnya. Bakat orang ini memang luar biasa. Dia memiliki potensi untuk bersaing dengan Jiu Jue di masa depan. Kali ini, alam primordial memang telah melahirkan banyak orang dengan bakat yang mengejutkan. Selain Yuan Xin, ada satu orang lagi yang bahkan lebih menakutkan. Dia dilahirkan untuk menjadi putra takdir dan dapat mengendalikan hukum nomologis takdir. Ada juga beberapa teladan dari sistem kuno yang juga sangat menakutkan. Jelas, 5 tahun telah berlalu, dan para jenius yang telah datang ke alam purba semuanya meningkat dengan cepat. Mereka telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di alam surga dan dikenal oleh banyak ahli di alam surga. Mata Yuan Xin berbinar saat ia menatap Lu Ming. Semangat juang yang kuat terpancar dari tubuhnya. Lu Ming, aku tidak menyangka kau akan datang ke alam surga. Meskipun kau tidak bisa menjadi kaisar ilahi, kekuatan tempurmu telah mencapai level ini. Sungguh mengejutkan, tapi ini bagus. Aku akan lebih merasakannya saat aku membunuhmu. Saat dia berbicara, mata Yuan Xin menampakkan sedikit keganasan. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepadamu dalam pertempuran 10 negeri? Jika kamu dikalahkan olehku sekali, kamu tidak akan pernah menjadi lawanku. Lu Ming bicara acuh tak acuh, suaranya penuh dengan penghinaan. Kamu bicara besar, orang cacat tidak akan pernah bisa menjadi kaisar suci. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Matilah! Yuan Xin berteriak dingin saat aura yang mengejutkan meledak dari tubuhnya. Kaisar Ilusi Bintang 4. Inilah kultivasi Yuan Xin saat ini. Kaisar Void Bintang 4 sudah merupakan Kaisar Void tingkat tinggi, yang jauh lebih kuat daripada Kaisar Void Bintang 3. Kekuatan dunia yang dahsyat tengah melonjak, dan kekuatan hukum nomologis mengelilingi Yuan Xin, membuatnya tampak seperti dewa perang. 3 jenis hukum, hukum kekacauan. Dia sudah berada di alam kedua. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia sudah punya perkiraan kasar tentang kekuatan tempur Yuan Xin. Apakah kamu masih percaya diri sekarang? Yuan Xin berkata dengan penuh percaya diri. Baginya, bertemu Lu Ming hari ini adalah berita bagus. Selama pertempuran di 10 negeri, dia dikalahkan oleh Tian Ming dan Lu Ming satu demi satu. Dia masih memikirkannya. Hari ini, ia dapat mengalahkan Lu Ming. Di lain waktu, ia akan mengalahkan Tian Ming. Ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa ia adalah orang nomor 1 yang difavoritkan surga di benua Yuan. Di masa depan, dia akan mengalahkan favorit surga terkuat di alam surga dan berdiri di puncak. Inilah ambisinya. Lu Ming, dia milik kita. Pada saat ini, terdengar suara dingin. Di kejauhan, beberapa lampu pelangi terbang dengan kecepatan tinggi. Saat berikutnya, beberapa sosok muncul di langit. Aura yang kuat dan niat membunuh yang dingin tidak disembunyikan sama sekali saat mereka menekan ke arah Lu Ming. Lan Yun, Yanxi. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Tampaknya dia telah bertemu dengan beberapa kenalan lama, yaitu Lan Yun dan Yanxi. Ketika mereka berdua menatap Lu Ming, tatapan mereka sangat dingin. Lu Ming, aku akan membunuhmu hari ini. Lan Yun berbicara dengan dingin. Dulu, dia dianiaya habis-habisan oleh Dandan karena Lu Ming. Kemudian, dia tidak mendapatkan harta karun itu karena Lu Ming menghentikannya. Kemudian, mereka berdua melirik Dandan dan Mulan. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan, tentu saja, keserakahan. Mereka mengenali Mulan. Saat itu, ada sebuah pagoda kecil di atas kepala Mulan. Itu jelas merupakan harta karun tertinggi. Hari ini, sejak dia bertemu dengannya, dia akan membawanya bersama. Mereka sangat gembira. Ini bukan medan perang, jadi tidak banyak aturan. Saling membunuh adalah hal yang biasa. Kalian, kepung orang-orang itu. Lan Yun berteriak dan melambaikan tangannya. Mengikuti di belakang Lan Yun dan Yanxi adalah beberapa pria setengah baya.
Pada saat ini, sosok mereka melintas dan mereka mengelilingi Dandan, Mulan dan Gu Yingzong. Pria parubaya ini semuanya berada di alam kaisar sejati. Aura mereka yang menakutkan membuat ekspresi Mulan dan Gu Yingzong menjadi serius. Namun, wajah mereka menjadi gelap dan mata mereka berkedip dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Lu Ming, aku akan melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Sosok Lan Yun dan Yanxi berkelebat dan mereka mengepung Lu Ming. Haha, Lu Ming, sepertinya kamu telah menyinggung banyak orang. Yuan Xin mencibir. Sekelompok badut. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang baru saja kau katakan? Kau mencari kematian. Lan Yun berteriak, auranya semakin dingin. Setelah beberapa tahun, Lan Yun dan Yanxi tidak diragukan lagi telah menjadi lebih kuat. Kultivasi mereka berdua telah mencapai level Kaisar Void bintang 4, dan hukum nomologi mereka juga telah meningkat. Di permukaan, mereka tampaknya tidak lebih lemah dari Yuan Xin. Ketiga ahli muda itu mengepung Lu Ming. Sampah dari alam purba ini benar-benar menyinggung banyak orang. Dia terlalu percaya diri. Dia hanya orang cacat yang tidak akan pernah bisa menjadi Kaisar Suci. Beraninya dia bersikap begitu sombong. Bukankah dia sedang mencari kematian? Kudengar dia sangat terkenal di benua Yuan. Dia adalah yang pertama di antara generasi muda di benua Yuan. Itu wajar saja. Dia belum menjadi Kaisar Suci, tetapi dia sudah menguasai banyak hukum. Kekuatan tempurnya pasti sangat kuat. Sayangnya, dia tidak memiliki potensi untuk menjadi Kaisar Suci. Saya pikir dia terbiasa menjadi sombong, jadi dia tidak mengenali situasinya sendiri. Yang lain bisa terus berkembang, tapi dia masih sangat sombong. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia mungkin akan mati hari ini. Beberapa orang berdiskusi dan merasa bahwa Lu Ming pasti akan mati hari ini. Lan Yun, Yanxi, dan Yuan Xin semuanya jauh lebih kuat dari Xing Chen. Sekarang mereka bertiga jelas-jelas menentang Lu Ming, apakah dia masih punya kesempatan? Saudara Lu Ming, pada saat ini, terdengar suara gembira. Suaranya renyah dan enak didengar. Kemudian, ada kilatan cahaya di kehampaan dan sesosok tiba-tiba muncul di bahu Lu Ming. Lu Ming tidak menghindarinya karena dia tahu siapa orang itu saat mendengar suara itu. Gelembung, gelembung, Lu Ming memanggil, dengan senyum di wajahnya. Tampaknya gelembung-gelembung juga telah tiba. Sudah 5 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, tetapi Bubbles masih sama seperti sebelumnya. Dia tidak bertambah tua dan masih tampak seperti berusia 2 atau 3 tahun. Saudara Lu Ming, gelembung itu tergantung di leher Lu Ming dan kepalanya yang kecil menggesek-gesek tubuh Lu Ming. Gelembung itu enggan melepaskannya. Mata Yuan Xin berubah muram saat dia melihat gelembung mendekat. Bubbles adalah tikus roh ruang waktu. Sejak dia datang ke alam surga, dia telah ditempatkan di posisi penting dan sangat terpelajar. Basis kultivasinya telah meningkat lebih cepat, dan kekuatannya saat ini tidak lebih lemah darinya. Setelah beberapa lama, Bubbles mengangkat kepalanya dan menatap Yuan Xin, Lan Yun, dan Yanxi. Apa yang orang-orang ini coba lakukan? Kalian minta dipukuli. Pao Pao cemberut sambil menatap Lan Yun, Yanxi dan yang lainnya dengan tidak ramah. Itu dia, tikus roh ruang waktu itu. Lan Yun dan Yanxi juga mengenali gelembung. Seekor binatang perang muda yang masuk 10 besar terlalu langka, dan bakatnya sungguh mencengangkan. Kedatangan Bubbles sempat membuat heboh saat itu. Banyak orang tahu bahwa tikus roh ruang waktu telah datang dari alam purba. Terlebih lagi, saat ia tiba, ia diterima sebagai murid oleh binatang buas dewa yang mengerikan dan diajari dengan sangat saksama. Ia meningkat dengan kecepatan yang luar biasa dan kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat. Selama kurun waktu ini, banyak kesayangan surga yang kalah darinya. Lan Yun dan Yanxi tentu saja juga mengetahui hal itu. Pada saat yang sama, mereka juga agak takut dengan keberadaan di balik gelembung. Mereka tidak menyangka Lu Ming mengenal gelembung dan tampaknya mereka berhubungan baik. Hei, katakan padaku, apakah kau dan kaulah yang ingin melawan saudara Lu Ming? Jika kau ingin bergerak, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Bubbles melambaikan tangan kecilnya dan melirik Lan Yun dan Yanxi. Ini bukan urusanmu. Lan Yun berbicara dengan dingin. Siapa bilang tidak ada hubungannya? Pao Pao melotot ke arah Lan Yun. Lebih baik kau menjauh dari sini.
Keluarga Lan mungkin tidak takut dengan orang di belakangmu. Lan Yun berbicara lagi. Omong kosong, kalau mau bertarung, bertarung saja, kicau-kicau. Paoba marah dan hendak menyerang. Bubble, aku bisa menangani orang-orang ini sendiri. Lu Ming tersenyum dan menghentikan gelembung. Oh, baiklah. Saudara Lu Ming, hajar mereka untukku, ceria. Bubbles berteriak. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan melihat Dandan. Mata besarnya langsung berbinar, dan dengan satu gerakan, dia langsung muncul di bahu Dandan. Kura-kura kecil, lama tak berjumpa, ceria. Pao Pao mengedipkan matanya yang besar sambil mengamati Dandan. Meskipun Dandan telah berubah menjadi manusia dan bahkan menggunakan teknik misterius untuk menyembunyikan auranya, Bubbles dan Dandan sama-sama termasuk dalam 10 binatang perang teratas dan memiliki indera yang sangat tajam. Bubbles mengenali Dandan hanya dengan sekali pandang. Wajah Dandan berubah lebih gelap. Kamu kura-kura kecil. Seluruh keluargamu adalah kura-kura kecil. Dandan berkata dengan tidak senang. Kau jelas-jelas si kura-kura kecil, bukan? Kicau-kicau. Pau-Pau cemberut dan berkata, jangan samakan aku dengan kura-kura kecil biasa, ucap Dandan kesal seraya menatap gelembung-gelembung dan bertengkar. Lu Ming tersenyum dan melirik ke arah Lan Yun, Yanxi, dan Yuan Xin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, karena kalian semua ingin membunuhku, maka seranglah aku bersama-sama. Jangan buang waktu. Perkataannya mengejutkan semua orang yang hadir. Apa, orang cacat ini benar-benar meminta Lan Yun dan yang lainnya untuk menyerangnya bersama-sama? Apakah dia gila? Walaupun kekuatan tempurnya tidak buruk, dia hanya mencari kematian dengan bersikap sombong. Yang lain terkejut, dan wajah Lan Yun dan yang lainnya menjadi lebih muram. Lu Ming ingin melawan mereka bertiga sendirian. Ia hanya mencari kematian. Ini merupakan penghinaan bagi mereka. Hanya aku yang mampu menghadapimu. Lan Yun melancarkan gerakan pertama. Ia melancarkan pukulan, dan raungan singa bergema di langit. Di tangannya, ada seekor singa yang melompat dan mengaum, kekuatannya mengejutkan. Ini adalah kemampuan mistik yang diwariskan dalam keluarga Lan Yun, dan berasal dari kitab suci kuno. Dibandingkan dengan 3 tahun lalu, Lan Yun tidak diragukan lagi lebih kuat. Dia tidak hanya memiliki terobosan dalam kultivasi, tetapi hukum nomologinya juga lebih mendalam. Dia telah memahami hukum nomologi jenis ketiga dan telah mencapai tahap kesempurnaan alam pertama. Dengan satu pukulan, auman singa itu mengguncang langit dan angin menderu, menghantam Lu Ming. Namun, ekspresi Lu Ming tenang. Dia hanya menyerang dengan telapak tangannya. Lu Ming masih hanya menggunakan hukum kekacauan, hukum ekstrim, hukum menelan, dan hukum penetrasi di telapak tangan ini. Namun, tubuh fisik Lu Ming bergetar dan kekuatan yang lebih kuat meletus. Ledakan, telapak tangan Lu Ming bertabrakan dengan tinju Lan Yun, menimbulkan getaran dahsyat. Kemudian, Lan Yun mundur dengan cepat. Singa di tangannya meraung dan meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Lan Yun mundur beberapa puluh langkah, matanya menampakkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Lu Ming benar-benar memaksanya mundur dengan satu telapak tangan. Bagaimana ini mungkin? 3 tahun lalu, kemampuan Lu Ming hanya sedikit lebih kuat darinya. Setelah 3 tahun, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Mengapa dia dipaksa mundur oleh telapak tangan Lu Ming? Bukankah Lu Ming memiliki tubuh yang cacat? Dia tidak bisa menjadi seorang kaisar. Mengapa kekuatannya meningkat begitu mengejutkan? Dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Yang lainnya pun tidak dapat menemukan jawabannya, dan mereka semua membuka mulut lebar-lebar. Pupil mata Yuan Xin juga mengecil, dan jantungnya bergetar. Sudah kubilang sebelumnya, kalian bertiga harus menyerangku bersama-sama. Jangan buang-buang waktuku. Lu Ming berkata, suaranya menyebar jauh dan luas. Wajah Lan Yun, Yanxi, dan Yuan Xin berubah jelek. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah harus mundur atau melawan. Jika kalian tidak mau melakukannya, aku yang akan melakukannya. Lu Ming sangat kuat. Dia melangkah ke udara dan menyerang. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia melancarkan 3 serangan telapak tangan berturut-turut. 3 jejak telapak tangan yang kuat melesat keluar dan masing-masing mengarah ke Yuan Xin, Lan Yun, dan Yanxi. Karena kau mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Ayo kita serang bersama.
Yan Xi berteriak. Dia melancarkan gerakannya. Sebuah pedang muncul di tangannya dan dia menebas Lu Ming. Mengaum. Lan Yun juga menyerang. Tinjunya terus-menerus meledak, dan ada seekor singa melompat di kedua tinjunya, terus-menerus mengaum. Kekuatannya sangat mengejutkan. Pada saat yang sama, Yuan Xin juga bergerak. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengayunkan tinjunya. Dia memadatkan gunung dengan seluruh kekuatannya dan menyerang Lu Ming. Yuan Xin tidak diragukan lagi telah menjadi lebih kuat. Selama pertempuran di 10 negeri, ia hanya menguasai satu teknik kekuatan super hukum. Sekarang, ia telah menguasai teknik kekuatan super tingkat tinggi. Setiap serangan memiliki ledakan beberapa hukum, dengan hukum kekacauan sebagai intinya, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Ketiganya bersatu, dan kekosongan itu mendidih. Mereka hancur total. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan mereka bertabrakan dengan telapak tangan Lu Ming. Kekosongan bergemuruh terus-menerus dan kekuatannya menyapu ke segala arah. Beberapa kultivator yang lebih lemah terpaksa mundur. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa setelah tabrakan itu, tubuh Lu Ming tidak bergerak sama sekali. Dia berdiri di kehampaan dan ekspresinya sangat tenang. Dia bertarung 1 lawan 3, dan dia tidak merasa dirugikan sama sekali. Mustahil, Yuan Xin berteriak dalam hatinya. Kekuatan dunia meletus dengan kekuatan penuh, dan gunung-gunung menghantam Lu Ming, mencoba menghancurkannya berkeping-keping. Pada saat yang sama, Lan Yun dan Yan Xi meraung saat mereka menyerang Lu Ming. Tidak lebih dari ini, Lu Ming berkata. Kali ini, dia menunjuk 3 jari berturut-turut. Ini adalah kesengsaraan jari kekacauan, tetapi kekuatannya jauh melampaui cincin kekacauan. Berkat jari ini, Lu Ming telah menyatukan 5 jenis hukum. Hukum kekacauan, hukum melahap, hukum ekstrim, hukum penetrasi, dan hukum Dao susunan. Di keluarga Gu, Lu Ming sering beradu dengan Dandan. Pemahaman dan penerapan hukum Dandan telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Lu Ming juga mendapat banyak manfaat. Penerapan hukumnya jauh lebih unggul daripada Yuan Xin dan yang lainnya. Kekuatan konvergensi 5 hukum itu menakjubkan. 5 jari besar yang dikelilingi oleh 5 warna melesat ke arah Yuan Xin dan 2 lainnya. 3 jari besar itu bersinar dengan 5 warna berbeda dan memenuhi langit. Seolah-olah ada dewa yang mengulurkan 3 jari. Kali ini, Lu Ming menggunakan 5 jenis hukum. Ada satu lebih banyak dari yang sebelumnya dan lebih kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga jari itu bertabrakan dengan serangan Yuan Xin, Lan Yun, dan Yan Xi. Gunung yang dibentuk oleh Yuan Xin bergetar hebat dan kemudian meledak. Lan Yun menggunakan kekuatan ilahinya untuk membentuk seekor singa raksasa. Singa itu meraung dan meledak. Cahaya pedang Yan Xi pecah. Kekuatan mengerikan itu menyerbu ke arah mereka bertiga, dan mereka pun mundur. Tubuh mereka bergetar seolah tersengat listrik, dan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Dengan penambahan hukum, kekuatan serangan Lu Ming meningkat pesat. Dia melukai Yuan Xin, Lan Yun, dan Yan Xi dalam satu gerakan. Penonton di sekitarnya tercengang. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Yuan Xin, Lan Yun, dan Yan Xi semuanya telah menjadi kaisar kehampaan bintang 4. Mereka semua adalah kaisar kehampaan tingkat tinggi. Terlebih lagi, mereka semua adalah talenta papan atas dan kekuatan tempur mereka tidak dapat diukur dari kultivasi mereka. Namun, mereka bertiga telah mengepung Lu Ming dan terluka olehnya dalam satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Lu Ming belum menjadi kaisar. Dia belum menjadi calon kaisar, tetapi dia mampu melintasi begitu banyak tingkatan kultivasi dan mengalahkan 3 kesayangan surga teratas. Semua orang merasa seperti menjadi gila, karena hal ini telah melanggar akal sehat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan para jenius seperti Yuan Xin, Lan Yun, dan Yan Xi pun ditekan oleh Lu Ming. Jika seorang kaisar Void biasa naik, ia akan dibunuh oleh Lu Ming dalam hitungan detik. Bukankah Lu Ming akan mampu menekan kaisar ilusi bintang 5 atau bahkan bintang 6 biasa? Ini sungguh gila. Namun, ini masih jauh dari kekuatan tempur terkuat Lu Ming. Jika mereka tahu bahwa Lu Ming masih memiliki sejumlah besar kekuatan tempur, mereka pasti akan terkejut. Lu Ming tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Pada saat ini, dia terus menyerang Yuan Xin dan 2 orang lainnya. Wus, wus, wus.
Lu Ming terus mengarahkan jarinya ke mereka bertiga. Mereka bertiga berteriak marah dan mengeluarkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang Lu Ming. Dapat dilihat bahwa Yuan Xin memang lebih kuat, dan kekuatan tempurnya lebih tinggi dari Lan Yun dan Yan Xi. Luka-lukanya juga lebih ringan. Namun, ia tidak lebih kuat lagi dan tetap dihancurkan oleh Lu Ming. Dengan 3 ledakan keras, mereka bertiga terdorong mundur dan menyemburkan darah. Membunuh. Lu Ming berteriak dan mengaktifkan sayap ilahi 6 bulunya. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan Lan Yun. Lan Yun sangat terkejut. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan seekor singa besar menerkam keluar. Namun, telapak tangan Lu Ming diselimuti oleh 5 cahaya berbeda saat beradu dengan telapak tangan singa raksasa. Telapak tangan singa raksasa itu langsung hancur dan telapak tangannya terus menghantam kepala singa raksasa itu. Tubuh besar singa raksasa itu meledak inci demi inci dan akhirnya meledak dengan suara dentuman keras. Telapak tangan Lu Ming tidak berhenti dan terus menamparkan tubuh Lan Yun. Lan Yun menjerit mengerikan saat tubuhnya tertusuk. Dia memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terlempar keluar seperti karung pasir yang pecah. Tuan muda, brengsek. Para kaisar sejati yang telah mengepung Dandan dan Mulan langsung meraung marah dan ingin menyelamatkan Lan Yun. Kamu bisa datang dan pergi sesuka hatimu, apakah kamu sudah meminta ini pada dewa? Dandan berkata dengan dingin. Kemudian, dia bergerak seperti sambaran petir dan menyerang kaisar sejati. Dengan lambaian tangan Dandan, 9 warna memancar dari tubuhnya. Itulah letusan 9 jenis hukum nomologi pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, ke-9 jenis hukum nomologi semuanya berada pada tingkat kedua. Beberapa bahkan telah mencapai tingkat ketiga. Anda, para kaisar sejati terkejut. Kekuatan tempur Dandan membuat hati mereka bergetar. Total ada 5 kaisar sejati, dan yang tertinggi bahkan telah mencapai tingkat kaisar sejati bintang 5. Para kaisar sejati menyerang pada saat yang sama dan menyerbu ke arah Dandan. Ada beberapa kaisar sejati yang memiliki kekuatan tempur yang sangat mengejutkan dan penguasaan hukum yang mendalam. Namun, mereka masih kurang dibandingkan dengan Dandan. Dandan bertarung 1 lawan 5, tetapi dia tidak dirugikan sama sekali. Dia bahkan berada di posisi yang lebih unggul. Hal ini mengejutkan yang lainnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Taois muda yang berpenampilan biasa saja ini akan begitu kuat. Bukan hanya kultivasinya telah mencapai tingkat kaisar sejati, tetapi kekuatan tempurnya juga luar biasa kuat. Jelas bahwa basis kultivasi yang diungkapkan Dandan hanyalah basis kultivasi kaisar sejati bintang 1. Namun, kecakapan bertarungnya sangat tinggi. Bahkan kaisar sejati bintang 5 bukanlah tandingannya dan ditekan olehnya. Hukum nomologinya terlalu mengerikan. Seorang kaisar sejati bintang 1 telah mengolah 9 jenis hukum nomologi ke alam seperti itu. Sungguh luar biasa. Beberapa generasi tua mendesah. Bagi seorang kaisar yang hampa atau kaisar yang sejati, faktor penentu kekuatan tempur seseorang adalah hukum. Meskipun kultivasi juga dapat memengaruhi kekuatan tempur seseorang, namun pengaruhnya tidak sepenting hukum nomologi. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang berada di ranah kaisar sejati. Jumlah hukum nomologis yang mereka kuasai dan kekuatan penguasaan mereka akan sangat memengaruhi kekuatan tempur mereka. Banyak orang mungkin tidak mampu mengolah hukum nomologi hingga ke tingkat seperti itu bahkan setelah mengolahnya selama ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun. Itu bakat. Kaisar sejati dari keluarga Lan dan keluarga Yan ditahan oleh Dandan dan tidak dapat diselamatkan. Sosok Lu Ming melintas dan muncul di samping Yan Xi lagi. Ia memukul telapak tangan dan Yan Xi mengikuti jejak Lan Yun, memuntahkan seteguk darah. Kamu ingin membunuhku. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Lu Ming berkata dengan dingin, suaranya sedingin es. Dia tahu bahwa keluarga Lan dan keluarga Yan adalah keluarga yang kuat di alam surga. Mereka memiliki fondasi yang dalam dan pasti memiliki kaisar surgawi. Jika dia membunuh Lan Yun dan Yan Xi, dia akan mendapat masalah besar. Namun, pihak lain telah mencoba membunuhnya berkali-kali, yang membuat Lu Ming ingin membunuh mereka. Jika keadaan menjadi lebih buruk, dia akan membunuh mereka dan mencari tempat untuk bersembunyi atau pergi ke keluarga Gu untuk berkultivasi dalam pengasingan. Meskipun Lan Yun dan Yan Xi terluka parah, mereka belum mati. Pada saat ini,
mereka begitu ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka menggunakan semua kekuatan di tubuh mereka dan mundur dengan panik. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Datang dan selamatkan aku. Junior, beraninya kamu." Dengan suara gemuruh yang keras, seorang lelaki tua kekar bergegas keluar dari kerumunan, mengambil palu raksasa, dan menghantamkannya ke arah Lu Ming. Kaisar sejati. Mata Lu Ming menyipit. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Sayap ilahinya yang berbulu enam berkelebat dan dia menghindari serangan palu. Bunuh dia! Bunuh dia! Lan Yun mengenali bahwa itu adalah seorang ahli dari keluarga Yan dan langsung berteriak. Membunuh! Pria tua kekar itu memegang palu raksasa dan menyerang Lu Ming, ingin membunuhnya. Kau adalah kaisar sejati, tapi kau malah menyerang kaisar semu. Kau benar-benar tak tahu malu. Aku akan menjadi lawanmu. Dandan meraung dan menyerang beberapa kali berturut-turut. Metode serangannya sangat istimewa. Semua hukum diubah menjadi rune, yang kemudian dapat dipadatkan menjadi semua jenis serangan mengerikan dengan kekuatan yang mengejutkan. Degup, degup. Dua kaisar sejati di depan Dandan segera memuntahkan seteguk darah dan mundur dengan cepat. Dandan, di sisi lain, menyerbu ke arah lelaki tua kekar itu. Jadi bagaimana jika kamu punya palu raksasa? Lihat paluku, hancurkan. Dandan berteriak, mengangkat tinjunya, dan menghantamkannya ke arah pihak lawan. Saat tinjunya menghantam, simbol-simbol memenuhi udara, dan sebuah palu besar yang bahkan lebih besar dari milik lawannya terbentuk. Palu itu menghantam dengan suara keras. Berdebar, dua palu besar itu saling bertabrakan dan kekosongan bergetar. Tubuh lelaki tua kekar itu bergetar hebat dan lengannya meledak. Dia memuntahkan darah dan mundur. Selamatkan Tuan Muda. Para kaisar sejati yang sebelumnya mengepung dan akhirnya melepaskan diri dan bergegas menuju Lan Yun dan Yanxi. Kaisar sejati dari keluarga Lan dan keluarga Yan yang telah mengepung dan akhirnya memanfaatkan kesempatan itu. Sosok mereka berkedip dan muncul di samping Lan Yun dan Yanxi. Energi dunia mereka menggulung dan menyapu mereka berdua. Mereka tidak berani berhenti. Banyak orang tercengang. Lan Yun dan Yanxi datang dengan cara yang kuat dan bahkan membawa ahli alam kaisar sejati untuk membunuh Lu Ming. Pada akhirnya, mereka harus melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Para ahli alam kaisar sejati terlalu cepat. Mereka sudah jauh dalam sekejap dan Lu Ming tidak dapat mengejarnya. Pandangan Lu Ming tertuju ke arah lain. Di sana Yuan Xin pun ikut berlari dengan kecepatan penuh mengikuti Sungai Bintang, tidak berani berhenti sama sekali. Lu Ming mendengus dingin dan membentangkan sayap Dewa Enam bulunya. Dengan satu kepakan, dia mengejar Yuan Xin dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bagaimana kecepatan Yuan Xin bisa dibandingkan dengan Lu Ming? Lu Ming menyusulnya dengan sangat cepat. Brengsek, Yuan Xin meraung marah, dan galaksi menampakkan ekspresi ketakutan. Lu Ming bertekad untuk membunuh mereka. Membunuh. Lu Ming berkata dengan dingin dan menunjuk jarinya. Sebuah tembakan jari besar ke arah Yuan Xin. Tubuh kekacauan primal. Tubuh ilahi yang kacau. Yuan Xin meraung dan menggunakan tubuh ilahi yang kacau. Tubuh ilahi yang kacau saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Tubuh itu telah ditingkatkan dan dapat menyatu dengan banyak hukum nomologis, membuatnya sangat kuat. Ledakan. Dia mengayunkan tinjunya terus-menerus, mencoba menghalangi serangan Lu Ming. Namun, mereka bertiga sebelumnya bukanlah tandingan Lu Ming. Dia sendiri sudah jauh tertinggal. Jari besar itu menekan ke bawah, menghancurkan kekuatan tinju Yuan Xin semudah mematahkan rumput kering. Tubuh Yuan Xin bergetar hebat, dan dia mundur dengan panik, memuntahkan banyak darah. Sungai Bintang pun ikut tersapu oleh gempa susulan dan terpental, menyebabkan luka-lukanya makin parah. Lu Ming, tuanku adalah sang Raja Surgawi. Xing Chen meraung. Dia benar-benar takut dibunuh oleh Lu Ming di sini. Apakah ada gunanya mengungkap orang di balik ini? Lu Ming mencibir dan melangkah maju, ingin menjadi orang pertama yang membunuh Heng Xinghe. Xing Chen menahan luka-lukanya, tidak mau dibunuh begitu saja, dan mundur. Ledakan. Namun, Lu Ming tidak memberinya kesempatan. Dia mengarahkan jarinya dan kekuatan jari yang tajam menembus kekosongan dan melesat ke arah glabella Xing Chen. Tidak, Xing Chen meraung karena dia tidak bisa menangkisnya sama sekali. Dia akan terbunuh oleh gerakan ini. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di depannya.
Sinar cahaya ini bagaikan perisai. Kekuatan jari Lu Ming membombardirnya namun tidak memberikan efek apapun. Ledakan. Lalu, dari kejauhan, sebuah tangan besar terulur. Tangan itu besar dan cepat. Aura yang dipancarkannya sangat mengerikan. Kaisar Surgawi. Lu Ming terkejut. Tangan besar ini memancarkan tekanan Dao Surgawi. Kekuatannya tak terbayangkan. Menguasai. Xing Chen berteriak kegirangan. Gurunya juga telah datang ke kota kuno Yao Guang, dan dia tahu bahwa dia akan baik-baik saja. Namun, tangan besar itu tidak menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Ia mencengkeram Sungai Hengxing dan Yuanxin, lalu mundur dengan cepat dan menghilang. Orang-orang di sekitarnya menghela napas panjang. Tekanan Kaisar Surgawi terlalu kuat. Bahkan dari kejauhan, tangan yang besar dapat membuat orang merasa seperti ada gunung yang menekan mereka. Di sisi lain kota kuno Yao Guang, di halaman yang mewah dan luas, sosok Heng Xinghe dan Yuanxin muncul. Di depan mereka adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Terima kasih telah menyelamatkanku, Tuan. Xinghe segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih banyak, senior. Yuanxin juga membungkuk. Tetua berjubah abu-abu itu mengangguk. Tuan, Anda seharusnya membunuh Lu Ming. Dia begitu sombong sampai-sampai tidak peduli pada Anda. Saluran sungai bintang abadi ingin membujuk lelaki tua itu untuk membunuh Lu Ming. Diam, orang tua itu berteriak dingin, matanya memancarkan cahaya yang mengejutkan. Aura dingin itu menyebabkan jantung Heng Xing bergetar dan ia berkeringat dingin. Aku adalah seorang penguasa bela diri, tetapi aku bukan tandingan seorang calon kaisar dan terluka parah. Aku sudah cukup bermuka tebal untuk menyelamatkannya. Kau ingin aku, seorang penguasa surgawi, membunuh seorang junior hanya karena muridku bukan tandingannya. Apa pendapat orang lain tentangku? Petik 2. Kata sesepuh berjubah abu-abu itu, tatapan matanya semakin dingin. Wajah Xinghe menjadi pucat dan keringat dingin muncul di wajahnya. Yuanxin, di sisi lain, menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Meskipun mereka semua merupakan kesayangan surga tingkat atas, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Kaisar Surgawi. Mereka bahkan mungkin tidak dapat melangkah ke alam Kaisar Surgawi di masa mendatang. Kaisar Surgawi manapun adalah orang-orang yang berbakat luar biasa. Saat mereka masih muda, mereka tidak lebih buruk dari mereka. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki harga diri di hadapan Kaisar Surgawi. Juga, apakah menurutmu para penguasa surgawi lainnya tidak akan peduli jika aku membunuh Lu Ming? Alam surgawi saat ini sedang menghadapi musuh besar, jadi ada beberapa aturan. Apakah kau mengerti? Penatua berjubah abu-abu itu melanjutkan. Murid ini salah. Xinghe mengangguk berulang kali. Dendam di antara kalian berdua harus diselesaikan sendiri. Setelah masalah di Gunung Abadi ini selesai, kembalilah dan berkultivasi dalam pengasingan. Jangan keluar sebelum kalian menembus alam kaisar sejati. Sang tetua berjubah abu-abu memberi instruksi. Ya. Xinghe mengangguk, dan pada saat yang sama, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Lu Ming, aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri di masa depan. Aku tidak percaya bahwa kekuatan tempurmu akan terus meningkat bahkan jika kau tidak bisa menjadi kaisar bela diri. Galaksi meraung di dalam hatinya. Cahaya dingin melintas di mata Yuanxin. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan Sungai Hengxing. Di masa depan, dia sendiri yang akan memenggal kepala Lu Ming dan mengambil kitab suci kekacauan. Kitab suci kekacauan adalah milikku. Yuanxin meraung dalam hatinya. Tubuh jasmani Kaisar Surgawi adalah milikku. Galaksi menggertakkan giginya. Di sisi lain, Lu Ming juga mendesah. Kali ini, dia bisa saja membunuh Yuanxin dan Sungai Xingxing, namun sayang, penguasa Sungai Xingxing sedang berada di kota kuno Yao Guang, sehingga semua usahanya menjadi gagal. Lu Ming juga dapat menebak bahwa Kaisar Surgawi tidak akan begitu tidak tahu malu saat berurusan dengannya, seorang kaisar semu. Tidak apa-apa, selama kamu menjadi kaisar, berurusan dengan orang-orang kecil ini akan mudah. Dandan berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Dia tahu betul bahwa Lu Ming dapat memahami banyak jenis hukum dan bahkan banyak jenis hukum tertinggi sebelum dia menjadi Kaisar Agung. Begitu dia menjadi Kaisar Agung, akan ada perubahan yang mengejutkan. Pertarungan yang bagus, kicau.
Gelembung itu melompat dari bahu Dandan ke bahu Lu Ming. Gelembung itu menggantung di tubuh Lu Ming dan menggeseknya. Ayo lanjutkan berbelanja. Lu Ming tersenyum. Rombongan itu mulai berjalan-jalan di sekitar kota kuno Yao Guang lagi. Pada saat yang sama, Lu Ming mengetahui dari gelembung bahwa Long Chen, Ouyang Wushuang, dan yang lainnya masih berkultivasi secara tertutup dan belum datang. Setelah pertempuran ini, nama Lu Ming menyebar jauh dan luas. Sebelum menjadi penguasa, dia telah menguasai banyak hukum. Dikatakan bahwa dia telah menguasai berbagai hukum pamungkas dan mengalahkan Yuan Xin, Lan Yun, dan Yan Xi. Kekuatan tempur seperti itu sungguh mengejutkan. Dulu, nama Lu Ming hanya dikenal oleh segelintir orang. Kini, banyak orang yang mengenalnya. Akan tetapi, banyak pula yang tidak mempercayainya. Dengan sikap skeptis, mereka berpikir bahwa hal itu terlalu palsu untuk mengendalikan berbagai prinsip dasar. Mereka tidak mempercayainya. Sejak zaman dahulu, tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan dua prinsip dasar yang berbeda. Hal ini dianggap sebagai kebenaran. Bagaimana mereka bisa percaya bahwa seseorang yang belum menjadi kaisar agung dapat mengendalikan prinsip-prinsip dasar yang berbeda? Bahkan mereka yang telah melihat gerakan Lu Ming pun merasa skeptis. Ini karena saat Lu Ming bertarung dengan Lan Yun, Yuan Xin, dan yang lainnya, dia hanya menggunakan hukum kekacauan dan tidak menggunakan hukum pamungkas lainnya.